Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya emisi gas buang. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan nama saya dan rekan-rekan saya. Nama saya Putra Daipula. Nama saya Aditya Widya Pratama. Saya Anang Karmana. Saya Muhammad Farudus Rizky Dae. Saya Rahmat Hidayat. Saya Salman Kurniawan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 dan ini nama-nama kelompok saya. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana proses terjadi emisi gas buang. Emisi gas buang merupakan hasil sisa pembakaran mesin kendaraan bermotor, perahu, kapal, dan pesawat terbang yang menggunakan bahan bakar. Pada umumnya, emisi gas buang ini terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna dari sistem pembuangan dan pembakaran mesin serta lepasnya partikel-partikel karena kurang tercukupinya oksigen dalam proses pembakaran tersebut. Emisi gas buang adalah salah satu penyebab terjadinya efek rumah kaca dan pemanasan global. Emisi gas buang kendaraan mengandung emisi senyawa hidrokarbon HC, karbon monoksida CO, NOx, oksida belerang SO2, timah hitam PB, karbon dioksida CO2 yang berbahaya untuk lingkungan dan makhluk hidup. Oleh sebab itu, seiring dengan perkembangan zaman, kendaraan bermotor diproduksi dan dirancang sedemikian rupa dengan menekan gas berbahaya yang dihasilkan dari gas buangnya. Apa itu emisi gas buang? Emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, mesin pembakaran luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, jumlah kendaraan di Indonesia mulai 2010 hingga 2020 menunjukkan adanya kenaikan jumlah kendaraan yang luar biasa. Pada tahun 2016, jumlah total kendaraan sudah mencapai 129.281 unit, yang terdiri dari mobil penumpang 14.580 unit, mobil bus 2.486 unit, mobil barang 7.063 unit, dan sepeda motor 105.150 unit. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2020. Kita lihat dari video barusan, Jakarta merupakan kota dengan polusi udara terburuk di dunia pada tahun 2019. Emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor diantaranya SOx, NO, CO, HC, PB, dan partikulat debu. Parameter pencemaran yang sangat perlu diperhatikan adalah konsentrasi CO dan NO2 yang merupakan dampak dari kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor. Apabila di atas standar baku mutu, maka gas tersebut cukup berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Kepadatan lalu lintas dapat meningkatkan konsentrasi CO dan NO2 total yang ada di dalam atmosfer sebanding daya ikat CO terhadap Hb sangat besar, yaitu 240 kali dibandingkan dengan daya ikat CO terhadap O2. Hal ini menyebabkan efeknya terhadap kesehatan sangat diperhitungkan. Kejang-kejang akibat gangguan urat syaraf dapat disebabkan oleh konsentrasi gas NO2 yang tinggi. Dapat pula mengakibatkan kelumpuhan bila keracunan berlanjut. Selanjutnya, komposisi gas buang. Sisa hasil pembakaran berupa air H2O, gas CO atau disebut juga karbon monoksida yang beracun, lalu CO2 atau disebut juga karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca, NOx senyawa nitrogen oksida
Hc berupa senyawa hidrat arang yang sebagai akibat ketidaksempurnaan proses pembakaran serta partikel lepas, seperti pada motor 2 tak yang proses pembakarannya kurang sempurna. Proses terjadinya pembakaran pada motor 4 tak. Langkah pertama, piston bergerak dari TMA ke TMB, posisi katup masuk terbuka dan katup keluar tertutup, mengakibatkan udara atau mesin diesel atau gas sebagian besar mesin bensin terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Proses udara atau gas sebelum masuk ke ruang bakar dapat dilihat pada sistem pemasukan. Langkah kedua, piston bergerak dari TMB ke TMA, posisi katup masuk dan keluar tertutup, mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Beberapa saat sebelum piston sampai pada posisi TMA, waktu penyalaan atau timing ignition terjadi pada mesin bensin berupa nyala busi, sedangkan pada mesin diesel berupa semprotan suntikan bahan bakar. Langkah ketiga, gas yang terbakar dalam ruang bakar akan meningkatkan tekanan dalam ruang bakar. Selanjutnya mengakibatkan piston terdorong dari titik mati atas ke titik mati bawah. Langkah ini adalah proses yang akan menghasilkan tenaga. Kemudian langkah keempat, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada posisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka, mendorong sisa gas pembakaran menuju ke katup keluar yang sedang terbuka untuk diteruskan ke lubang pembuangan. Yang selanjutnya adalah data penyebab polusi. Transportasi itu 30%, industri 10%, limbah padat 5%, pembakaran stasioner 45%, dan lain-lain 10%. Di sini pembakaran stasioner yang paling besar yaitu 45% dan limbah padat yang paling kecil yaitu 5%. Yang selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif pertama adalah pemicu hipertensi, yang kedua penyebab iritasi mata, yang ketiga penurunan kecerdasan otak, yang keempat mengganggu perkembangan mental anak, yang kelima tenggorokan gatal dan batuk-batuk, dan yang terakhir adalah mengurangi fungsi reproduksi laki-laki. Nah, selanjutnya penerapan standar Euro. Mengapa penerapan standar Euro di Indonesia bergerak lambat? Nah, salah satu alasannya adalah ketersediaan bahan bakar minyak atau disingkat BBM dengan kualitas tinggi yang belum tersedia di dalam negeri, dan tentunya soal teknologi, mesin, kendaraan yang mendukungnya. Kebijakan energi di Indonesia masih menggunakan nilai oktan yang rendah dan tingkat pencemaran yang tinggi, sehingga penggunaan BBM premium sangat dominan di Indonesia. Di dunia, hanya Indonesia yang masih menggunakan BBM premium dengan RON 88. Kilang Pertamina masih menghasilkan BBM RON 88 dan hanya kilang Balongan yang menghasilkan kualitas BBM tertinggi. Strategi menurunkan emisi gas buang. Pengetatan standar emisi gas buang melalui teknologi, kebijakan fiskal, pajak kendaraan, pajak bahan bakar, insentif fiskal untuk alat yang ramah lingkungan, peningkatan kelancaran lalu lintas, pembatasan lalu lintas, sistem lalu lintas pintar, peningkatan kapasitas infrastruktur, peningkatan kualitas bahan bakar, optimasi kualitas bahan bakar, pengembangan bahan bakar nabati, pengembangan bahan bakar alternatif, hidrogen, listrik. Terima kasih telah menyimak video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.